Welcome back everybody. Hujan terus di mana-mana ya. Nggak cuma bikin mager, tapi bikin rasa buah jadi kurang manis loh. Kok bisa sih? Terus, kenapa juga ikan gabus bisa jadi ikan hias? Jangan-jangan bentar lagi ikan lele juga jadi ikan hias nih. Ya sudahlah, waktu pacaran selalu berdua. Setelah nikah, wajib saling ngasih. Kalau udah jam 1:30, waktunya nonton, tahu nggak sih? Semongko guys. Udah pada makan siang? Atau masih pengen ngemil? Oke, sekarang mau camilan yang manis atau yang gurih? Atau mau dua-duanya? Enggak, Masya Allah. Nih, kita kasih dua-duanya. Untuk camilan manis, ada watermelon cake. Sedangkan untuk tim gurih, ada chicken char siu. Sebelum sikat habis, kita review dulu dua-duanya ya. Mulai dari chicken char siu. Camilan ini adalah salah satu makanan khas negeri Cina. Char siu sendiri diambil dari bahasa Cina yang artinya dibakar atau dipanggang dengan garpu. Jadi, char siu sebenarnya metode memasak tradisional Cina yang awalnya digunakan untuk memasak daging babi. Char siu sendiri merupakan salah satu hidangan wajib saat kumpul keluarga. Biasanya, makanan ini dihidangkan bersama roti, mie, atau nasi. Tapi seiring berjalannya waktu, ada juga inovasi char siu yang menggunakan daging ayam. Udah gitu, dimasukin ke dalam adonan pastry. Bikinnya mudah kok. Bahan yang digunakan juga cukup sederhana. Hanya saja ada satu bahan yang wajib selalu ada untuk membuat char siu. Yes, bumbu merah ini guys. Bumbu merah ini merupakan salah satu bumbu rahasia yang terbuat dari rempah-rempah dan angkat. Jadi, fungsinya bukan hanya untuk menambah rasa dan aroma, tapi juga memberikan warna merah pekat pada daging ayam. Oh iya, kamu tahu angkat nggak sih? Angkat adalah beras putih yang mengalami proses fermentasi oleh jamur Monascus purpureus. Jamur inilah yang membuat warna beras berubah menjadi merah kecoklatan. Angkat banyak mengandung serat, karbohidrat, protein, dan zat lovastatin yang dapat menurunkan kolesterol serta menjaga kesehatan jantung. Nggak cuma itu guys, angkat juga biasa digunakan sebagai obat demam berdarah. Karena angkat dipercaya dapat menaikkan trombosit yang biasa dialami penderita DBD. Selain daging ayam, untuk membuat chicken char siu juga ada tambahan kuning telur asin dan kejunya. Kebayang dong, dalam satu gigitan, kamu bisa dapat potongan daging ayam dengan bumbu yang khas berpadu dengan gurihnya kuning telur asin dan keju. And then, sekarang kita bahas camilan buat tim manis. Here it is, watermelon cake. Nggak cuma punya rasa manis, tapi juga menyegarkan karena terbuat dari buah semangka murni. Anyway, buah semangka berasal dari tanaman merambat yang awalnya tumbuh di wilayah gurun Afrika bagian selatan. Buah berwarna merah ini terkenal memiliki kadar air sebanyak 92%. Kamu tahu nggak sih kenapa semangka bisa mengandung banyak air? Karena buah semangka memiliki sel-sel khusus yang menyimpan banyak air selama pertumbuhannya. Just info ya guys, proses pertumbuhan buah semangka juga sangat bergantung oleh cahaya matahari dan air. Makanya, kandungan air yang masuk kemudian disimpan dalam sel-sel kecil yang dinamakan sel gelembung. Tapi guys, kalau pada buah semangka yang belum matang, tidak mengandung banyak nutrisi. Jadi, kamu harus pintar-pintar milih buah semangka ya. Tipsnya gampang kok. Pertama, kamu perhatiin kulitnya.
Kalau masih ada bercak putih, itu tanda semangka belum matang. Semangka yang matang akan terlihat bercak kuning, bahkan bisa oranye di bagian kulitnya. Selanjutnya, kamu bisa pukul-pukul semangka. Kalau suaranya tidak agak mendem, berarti kualitasnya bagus dan mengandung banyak air, sehingga dapat dipastikan semangkanya udah matang. Kemudian, kamu bisa cek dari tangkainya. Tangkai buah semangka yang sudah kering menandakan semangka yang kamu pilih sudah matang. Namun jika tangkainya berwarna hijau, bisa dipastikan semangkanya terlalu cepat dipetik dan belum matang. Selain itu, kamu juga bisa memilih buah semangka yang manis dengan mengenali semangka jantan dan betina. Semangka jantan berbentuk lebih besar dan memanjang, dengan kandungan air yang lebih banyak. Sedangkan semangka betina bentuknya lebih bulat dan memiliki rasa yang lebih manis. Tapi kalau udah masuk musim hujan, biasanya rasa buah cenderung jadi kurang manis. Kamu tahu nggak sih, kenapa rasa buah jadi kurang manis saat musim hujan? Pada saat musim panas, intensitas cahaya matahari sangat tinggi, sehingga tanaman banyak menghasilkan glukosa dari proses fotosintesis. Nah, karena curah hujan sedikit, maka serapan air pada tanaman juga nggak banyak. Ibaratnya, gula yang terlarut dalam satu gelas tentu akan lebih manis dibanding gula yang terlarut dalam satu ember. Cukup semongko yo, guys! Oh iya, kalau mau bahas khasiat semongko, nggak akan cukup durasinya deh. Mulai dari bijinya. Menurut beberapa penelitian, air rebusan biji semangka bisa mengendalikan diabetes, melindungi kesehatan jantung, menjaga kekuatan rambut, bahkan sampai menyehatkan kulit. Kalau buahnya sih udah nggak perlu ditanya ya, pasti kamu udah pada hatam sama yang namanya khasiat buah semangka. Bahkan, lapisan kulit yang masih nempel di buahnya aja punya banyak kegunaan. Di antaranya, menangkal radikal bebas, menurunkan tekanan darah tinggi, sampai membersihkan ginjal. Oh iya, prakarya kita belum tuntas nih guys. Selain potongan semangka, ada juga roti kering dan krim yang totally manis. Biar lengkap ya manisnya. Ada manis dari semangka yang campur seger-seger, ada juga yang dari krimnya. So, kamu pilih yang mana nih? Pilih yang gurih atau pilih yang manis? Guys, ngomongin tentang air nih. Kali ini kita bahas hewan yang hidup di air tawar bisa bikin kamu rileks dan bahagia juga loh. Soal harga, jangan ditanya. Yang seharga motor sport juga ada. Wow, gede banget mega tanknya. Yang lebih keren lagi nih, tuh ikan-ikan eksotis di dalamnya, kelas super semua. Ada si cantik gemulai ikan arwana, sampai si belang-belang menawan ikan tigerfish. Dan ini nih bintangnya, yang lagi jadi primadona penggemar ikan eksotis di tanah air. Cana alias ikan gabus hias. Hah? Ikan gabus kok jadi ikan hias? Biasanya kan disajikan buat disantap ya, jadi pindang atau balado. Wih, lezat! Tapi ikan gabus zaman now, sekarang predikatnya udah kayak sultan loh guys. Satu ikan harganya bisa nyamain 1 unit motor. Waduh, kok bisa? Guys, banyak orang beranggapan kalau memelihara ikan hias kudu yang warnanya cerah. Jangan salah ya, yang warnanya gelap tapi motifnya unik saat ini justru jadi barang buruan loh. Guys, ngomongin ikan peliharaan nih, ada loh yang akhirnya makan peliharaannya sendiri. Loh, kok bisa ya? Jadi, ceritanya, gara-gara lupa mematikan air ke tangki kolam, puluhan ikan koi akhirnya mati karena kekurangan oksigen. Sang pemilik ikan lalu memutuskan untuk mengolah dan memasak koinya menjadi sup ikan.
Menurut dia, ikan koi yang dimasak memiliki tekstur dan rasa mirip ikan patin. Dagingnya lembut dan rasanya lumayan gurih. Aduh, ada-ada aja ya guys. Ini sih beneran sup rasa sultan. Balik lagi ke si gabus hias nih guys, alias cana. Selain berasal dari tanah air, cana yang beredar sekarang ada juga yang berasal dari luar negeri seperti dari India dan Thailand. Berbeda dengan ikan gabus berwarna hitam polos yang kita kenal di Indonesia. Cana memiliki warna serta motif unik di sekujur tubuhnya. Merawat cana termasuk mudah. Cana tidak memerlukan aerator atau gelembung udara. Cukup berikan kayu atau daun ketapang di dalam akuarium karena cana termasuk ikan yang suka bersembunyi. Nah, salah satu cana yang paling sultan adalah cana barca. Ini salah satu cana yang paling mahal, namanya cana barca dari India. Dan ini tuh ikan cana ini makanannya bisa banyak, bisa udang mau, jangkrik dia juga doyan. Cana barca termasuk jenis cana besar, dia bisa tumbuh hingga 80 cm. Harga cana barca ini fantastis guys. Setiap 1 cm-nya bisa dihargai hingga 1 juta rupiah. Jadi makin panjang, ya makin mahal. Bayangin nih, kalau ukuran sekitar 30 cm, harganya bisa sampai 30 juta. Coba hitung nolnya berapa. Buat yang pengen melihara cana, tapi belum ada budget sebesar itu, don't worry guys. Ada pilihan jenis cana yang lain. Ada cana mini yang ukurannya lebih kecil, seperti cana bleheri. Cana jenis ini biasanya berkembang sekitar 12 cm, dengan harga mulai dari Rp200.000. Guys, selain buat dipelihara, ikan hias juga bisa jadi lahan bisnis yang menjanjikan. Kayak di Venus Aquatic di kawasan Serpong ini, nggak cuma sekedar hobi memelihara ikan-ikan eksotis ini. Mereka juga menyediakan ikan-ikan berkualitas untuk dijual di tanah air hingga diekspor ke mancanegara. Cara pengirimannya pun nggak sembarangan, seperti ikan arwana yang sedang dibungkus untuk dikirim ke Vietnam ini. Ikan yang akan dikirim wajib puasa agar tidak mengeluarkan kotoran yang bercampur dengan air saat di perjalanan. Selain itu, air akan diberi es batu agar suhu tetap terjaga sekitar 23 hingga 25 derajat Celcius. Ikan juga akan dibuat pingsan sementara untuk menjaga agar ikan tidak terlalu aktif bergerak sehingga akan lebih bugar saat di tujuan. So, gimana guys? Udah nggak bingung lagi dong buat melihara ikan hias eksotis? Pilihan jenisnya banyak kan? Udah hampir jam 2 guys. Yang belum makan siang, ada teman senasib nih. Hai. Mau pesan apa, Mbak? Saya mau pesan ayam 1. Di gimbal atau tidak? Gimbal? Iya. Serius? Udah pernah coba? Tapi aku nggak percaya. Oh. Gimana? Bisa dilihat? Boleh? Boleh. Boleh cara Silakan. masak? Boleh sekali. Oke, mau. Silakan langsung tanya. Silakan. Oke, Silakan. Alright, yang namanya ayam gimbal ternyata nggak jauh-jauh sama menu ayam goreng. Jenis ayamnya ya ayam broiler alias ayam negeri. Kamu pada tahu nggak sih kenapa ayam broiler atau ayam negeri sering banget diolah jadi ayam goreng? Alasannya karena jenis ayam ini punya daging yang lebih tebal dan lapisan lemak yang merata di seluruh bagiannya. Ayam negeri yang umumnya diperuntukkan untuk konsumsi memang punya treatment yang beda guys, terutama dari jenis pakan, perawatan, sampai kandangnya. Beda sama ayam buras atau ayam bukan ras alias ayam kampung. Kalau ayam kampung umumnya diternakan secara liar. Ibaratnya fasilitasnya juga seadanya guys, nggak pakai kandang khusus dan nggak perlu pakan khusus.
Makanya tekstur daging ayam kampung lebih liat dibanding ayam negeri. Maklum, hidupnya lebih mandiri guys, alias cari makan sendiri. Imbalannya. Oh ini? Iya. Ini bumbu gimana? Kayak telur ya? Iya. Oh, pakai telur. Telur. Pakai telur? Jadi gimbal. Yes, bener banget gengki. Ada telur dan deretan bahan rahasia lainnya yang dicampur buat jadi adonan gimbal. Setelah 3 menit ayam digoreng setengah matang, lanjut ke proses ngegimbal. Gak apa-apa. Ngapain? By the way guys, menu ayam gimbal ini ternyata memang terinspirasi dari jajanan street food telur gulung. Itu loh, adonan telur yang digulung pakai stick. Mirip-mirip tipis sama fried chicken, kali ini ayamnya dibungkus dengan adonan telur yang dijamin lebih healthy. Bagus. Gitu ya? Ini artinya gimbal. Gimbal. Oh, aku baru tahu. Biar lebih afdol, Gengki coba bikin sendiri nih guys. Hati-hati. Gimana? Goreng-goreng, gulung-gulung, finally ayam gimbal bikinan Gengki mateng juga deh. Yang aku lebih kayak gimbal. Iya, benar. Ini gimbal bang, ayam gimbal banget. Ini Cuma ayam kurang gimbal. ketutup ayamnya. Yang siap kriuk-kriuk di dalam mulut, ngumpul semua guys. Selain ayam dan sate, tempe juga nggak mau ketinggalan ikut di gimbal. Oke, aku langsung makan. Ayam gimbal. Besar. Gimana ya, aku pertama kali. Saya makan. Akhirnya guys, setelah ikutan cooking class dadakan, Gengki makan siang juga nih. Teksturnya lucu. Ini yang gimbal itu klik gitu. Lucu banget. Tapi dagingnya juicy. Ya kan? Meski udah dibalut kremesan, tekstur empuknya ayam tetap nggak kaleng-kaleng. By the way, biar nggak salah info lagi nih, pada tahu nggak sih, ayam goreng sebenarnya berasal dari Skotlandia, bukan dari Amerika. Hayo, jangan salah ya. Dari tangan-tangan kreatif orang Scotland, ayam nggak lagi dibakar atau direbus, tapi digoreng sampai garing. Yang belum kenyang makan ayam goreng, yuk lanjut makan tusukan gimbal. Ini lebih apa ya? Lebih gulung, lebih banyak ada gimbal. Jadi teksturnya lebih. Biar makin pol kenyangnya, tempe gimbal siap mengguncang perut Gengki. Kali ini, crunchy-nya kremesan bakal ngeblend abis sama super lembutnya tempe. Ah, mantap! Tahu nggak sih guys, kalau makan yang mengandung protein bisa bikin kenyang lama. Jadi itulah alasan kenapa orang lagi diet makan protein. Jadi aku lagi diet juga. Jadi aku makan banyak protein. Nah, kalau makannya udah digimbal, kira-kira Gengki mau nggak rambutnya ikut digimbal? Hah, rambut gimbal? Gak mau. Oh, sekarang aku udah break. Udah gantang. Nggak usah. Jadi aku mau nyanyi orang gimbal aja ya. Orang gimbal. Tak gendong kemana-mana, tak gendong kemana-mana, jadi nonton terus. Tahu nggak sih, makin tahu makin banyak keilmu. Jangan lupa 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Dadah.